kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu standar data dari koperasi. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman OPD yang telah memberikan raw data yang dapat kami jadikan bahan untuk menjelaskan review dari awal sampai dengan akhir, dari mulai standar data yang dibentuk sampai dengan penyajian data tersebut. Yang pertama, konsep koperasi, definisinya badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Untuk klasifikasinya ada koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi pemasaran. Kemudian untuk ukurannya berupa jumlah dan satuannya berupa unit. Ya. Jadi kemarin kami sudah diberikan raw data dari Dinas Koperasi. Ini tampilan raw datanya. Ada beberapa variabel di sini yang disajikan, yaitu nama, tanggal badan hukum, kelurahan, kecamatan, jenis koperasi, kelompok koperasi, dan sektor usahanya. Pada kesempatan kali ini ada beberapa saran untuk mempermudah proses pengolahan data, proses penyajian data. Ada yang beberapa variabel yang perlu di-coding, yaitu variabel kecamatan, jenis koperasi, kelompok koperasi, dan sektor usaha. Ini kan merupakan record dari data koperasi dari ada 15 record. Kemudian ini adalah record selanjutnya. Jadi data dari Dinas Koperasi, raw datanya berupa record ada sebanyak 366 record data. Jadi ada 366 record data koperasi di Kota Ternate. Jadi ini merupakan data koperasi yang ada di Kota Ternate. Nah, kami melakukan proses coding, kemudian jadilah seperti ini. Ada beberapa yang kami coding. Yang pertama, kecamatan. Kode kecamatan, kenapa kami coding? Supaya untuk mempermudah pengolahan selanjutnya. Jadi ketika sudah di-coding, kita akan melakukan penyajian data dalam bentuk tabel, kan perlu diolah atau ditabulasikan. Itu sangat mempermudah jika kecamatannya itu berupa kode. Nah, kami mengkodekan ini, kode kecamatan ini kami kodekan berdasarkan MFD atau Master File Desa BPS tahun 2019. Jadi terkait juga dengan standar data yaitu kode referensi. Ketika kita ingin membandingkan suatu data, misalnya data koperasi di Provinsi Maluku Utara dengan data yang lain, itu kita perlu adanya kode referensi yang sama. Kayak misalnya adalah kode kecamatan. Kode kecamatan jika sudah sama antara satu instansi dengan instansi lain, maka ketika kita akan mematchkan, membandingkan, itu bisa jadi dibandingkan. Jadi Pulau Ternate di Dinas A, kodenya 010, Pulau Ternate di Dinas B, kodenya juga 010. Ketika kode referensi yang kita gunakan itu sama, maka akan ada keterbandingan data di situ. Tapi kalau misalnya jika kode referensinya berbeda, data yang kita miliki tidak akan bisa dibandingkan antara satu instansi dengan instansi lain. Di sini kita mengkodingkan berdasarkan Master File Desa BPS yang telah diupdate pada tahun 2019. Kemudian jenis koperasinya kan ada produsen, konsumen. Kami kodekan menjadi 1 sampai dengan 5, yaitu koperasi produksi kode 1, koperasi konsumen kode 2, koperasi simpan pinjam kode 3, dan koperasi jasa kode 4, kemudian koperasi pemasaran kode 5. Ini jadi ada 366 record yang kami kodekan. Jadi seperti ini. Untuk tahapan selanjutnya, dari data tadi kami olah menjadi beberapa tabel. Yang pertama, tabel data satu arah. Tabel 1, jumlah koperasi menurut kecamatan di Kota Ternate tahun 2019. Nah, jadi dari tabel ini, dari judul tabel ini,
kita baca judul tabelnya saja, kita sudah tahu data apa yang mau disajikan. Data yang mau disajikan itu jumlah koperasi berdasarkan kecamatan di Kota Ternate. Jadi tabel ini kita bisa membaca tabel ini bahwasanya jumlah koperasi di Kecamatan Pulau Ternate ada sebanyak 34 koperasi. Di Kecamatan Pulau Moti ada 4 koperasi, di Kecamatan Pulau Batang 2 ada 5 koperasi, di Kecamatan Pulau Hiri tidak ada koperasi atau 0, kemudian di Kecamatan Ternate Barat ada 1 koperasi, di Kecamatan Ternate Selatan ada 114 koperasi, di Kecamatan Ternate Tengah ada 127 koperasi, kemudian di Ternate Utara ada 81 koperasi. Total dari seluruh koperasi yang ada di Kota Ternate adalah sebanyak 366 koperasi. Nah, 366 koperasi ini harus sama jumlahnya, jumlah total di bawah ini harus sama dengan jumlah record koperasi yang ada di Ternate. Jadi pada slide sebelumnya dijelaskan bahwa record data koperasi yang ada di Kota Ternate ada sebanyak 366 record. Jadi sama ya dengan jumlah koperasi yang ada pada tabel ini. Kalau misalnya lebih dalam lagi, tabel ini sebenarnya bisa kita analisis lebih dalam lagi. Kalau misalnya pemerintah ingin tahu sebenarnya di kecamatan mana aja sih yang koperasinya itu banyak, oh ternyata di Kecamatan Ternate Selatan ada 114 koperasi, Ternate Tengah ada 127 koperasi. Jadi kalau semisal pemerintah ingin membuat program penyuluhan per kecamatan, mungkin terkait dengan koperasi, mungkin bisa diutamakan kecamatan dengan jumlah koperasi yang paling banyak, supaya partisipasinya juga banyak. Jadi setiap tabel ini memiliki makna tersendiri, tergantung kegunaan yang akan digunakan oleh instansi atau lembaga terkait. Kemudian kalau misalnya pemerintah ingin tahu di kecamatan mana saja sih yang tidak ada koperasi, yaitu di Kecamatan Pulau Hiri. Mungkin bisa ditelisik lebih jauh, kenapa kok bisa di Pulau Hiri tidak ada koperasi, atau mungkin Pulau Hiri bisa diberikan sosialisasi supaya ada koperasi unit desa, atau koperasi produsen, atau koperasi konsumen yang mungkin bisa menggerakkan perekonomian di perekonomian rakyat di Pulau Hiri. Kemudian yang tabel kedua yaitu tabel persentase koperasi menurut kecamatan di Kota Ternate tahun 2019. Jadi dari tabel ini sudah terlihat dengan sangat jelas bahwasanya koperasi di Kota Ternate ini terkonsentrasi di 2 kecamatan, yaitu Ternate di 3 kecamatan, yaitu Ternate Selatan, Ternate Tengah, dan Ternate Utara. Jumlah persentase dari semua kecamatan harus sama dengan 100%. Jadi ketika dijumlah, persentase dari semua kecamatan ini harus berjumlah 100%. Ketika penyajian data juga harus ditampilkan sumber datanya itu dari mana. Di sini sumber datanya misalnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara. Kemudian tabel ketiga yaitu jumlah koperasi menurut jenis koperasi di Kota Ternate tahun 2019. Jenis koperasinya ada 5, yaitu produksi, konsumen, simpan pinjam, jasa, dan pemasaran. Ketika pemerintah ingin tahu jenis koperasi yang paling banyak di Kota Ternate ini apa, itu dari tabel ini kita bisa tahu bahwa di Kota Ternate ini dominan koperasi konsumen. Kemudian selanjutnya adalah koperasi produksi. Yang masih kurang adalah koperasi bidang pemasaran dan simpan pinjam. Kembali lagi, jumlah record totalnya di bawah ini harus sama dengan jumlah record koperasi di Ternate, yaitu 366 record. Kemudian pada tabel 4, persentase koperasi menurut jenis koperasi di Kota Ternate. Jadi, koperasi yang paling banyak di Ternate itu merupakan koperasi konsumen, sebanyak 65,30%. Jumlah total di bawah ini harus sama dengan 100%. Kemudian pada tabel kelima, kami meng-cross-kan informasi antara kabupaten, mohon maaf, ini salah ya, kecamatan harusnya.
mengcrosskan informasi antara kecamatan dengan jenis koperasi. Pada tabel ini kita bisa melihat bahwasanya, di Ternate Selatan, di Kecamatan Ternate Selatan terdapat 21 koperasi produksi, 85 koperasi konsumen, 2 koperasi simpan pinjam, 4 koperasi jasa, dan 2 koperasi pemasaran. Kemudian di Kecamatan Ternate Tengah terdapat 6 koperasi produksi, 81 koperasi konsumen, 4 koperasi simpan pinjam, 35 koperasi jasa, dan 1 koperasi pemasaran. Ada total di sini, total dari setiap baris dan total dari setiap kolom. Kemudian total di ujung sebelah di kanan pojok kanan bawah, ini harus sama dengan jumlah record koperasi di Kota Ternate, yaitu sebanyak 366 koperasi. Jadi ini merupakan sedikit infografis terkait karakteristik koperasi di Kota Ternate. Dari infografis ini kita bisa tahu bahwa koperasi paling banyak terdapat di Kecamatan Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Selatan. Ada batang diperlihatkan oleh diagram bar paling tinggi. Kemudian menurut jenisnya koperasi paling banyak itu merupakan koperasi konsumen. Jadi ini ibaratnya tanamannya koperasi itu berupa tanaman yang sudah tumbuh banyak, besar itu adalah koperasi konsumen, sebanyak 239 koperasi. Kemudian koperasi yang masih kecil, masih sedikit, yaitu koperasi pemasaran yang digambarkan oleh tanamannya masih berupa bibit. Berupa bibit belum tumbuh, sebanyak 7 koperasi. Jadi sebenarnya dari infografis ini, semua informasi yang sudah ditampilkan oleh tabel sebelumnya bisa terangkum dan kita dapat dari infografis ini. Untuk selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu standar data Posyandu. Standar data Posyandu yang pertama, konsep dari Posyandu, definisinya Posyandu adalah pos pelayanan terpadu yang merupakan perpanjangan tangan puskesmas yang memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilakukan secara terpadu, melibatkan peran serta masyarakat yang meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dalam tingkatan nasional, Posyandu terbagi menjadi 4 strata, yakni strata Posyandu Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri. Jadi klasifikasinya ini ada 4 Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri. Kemudian untuk ukurannya ada jumlah dan persentase, untuk satuannya berupa bangunan dan persen. Bangunan dan persen. Bu Silky, Bu Silky, waktunya tersisa 10 menit lagi, mohon untuk diselesaikan. Ya, Ibu Fadlin, sebentar, saya selesaikan. Insya Allah segera. Jadi ada 10 posyandu yang kami dapatkan dari raw data yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Ini 10 posyandunya berupa daftar-daftar list, kemudian kami melakukan proses pengolahan menjadi seperti ini. Hasil pengolahannya menjadi seperti ini, kami kodekan stratanya dari 1 sampai dengan 4. Ada 10 record posyandu di Kecamatan Pulau Ternate. Jadi ini tabel satu arah yang dapat disajikan, yaitu jumlah posyandu menurut strata. Dari sini kita bisa lihat jumlah posyandu menurut strata posyandu di Kecamatan Pulau Ternate tahun 2020 harusnya. Tahun 2020. Jadi ada posyandu Purnama sebanyak 5, kemudian posyandu Mandiri sebanyak 5. Totalnya harus sama dengan jumlah record posyandu, yaitu 10 record. Kemudian tabel kedua berupa persentase posyandu. Jadi di persentase posyandu menurut strata posyandu di Kecamatan Pulau Ternate tahun 2020 seharusnya memang. Yang merupakan posyandu Purnama adalah sebanyak 50%, kemudian Mandiri ada 50%. Totalnya harus 100%. Sudah demikian materi yang dapat review yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.